Ya kalau nggak heboh katanya jagat maya Indonesia ini ya bukan di Indonesia. Setiap minggu atau setiap pekan lah maksudnya, setiap hari ya pasti ada isu-isu atau ada ya tema-tema yang menarik di medsos kita ya. Dan yang terakhir yang baru-baru ini ada istilah lodge in, Ustaz. Iya. Dan lodge in dari dari seorang ustadz ke satu ormas, Ustaz ya. Iya, iya. Nah itu cukup menarik sekali ya bahasanya lodge in itu kan. Padahal bahasa lodge in ini biasanya digunakan yang istilah umum dari orang yang non muslim menjadi muslim ya. Baik, itu tinggalkan Ustaz. Yang selanjutnya Ustaz, terkait dengan ormas nih, kita awali dari ormas. Nah di Indonesia sendiri kapan sih Ustaz mulai ada ormas Islam maksudnya ya? Ormas itu banyak sebetulnya di Indonesia ya, di zaman Belanda juga ada Budi Utomo dan lain sebagainya, itu kan ormas juga. Nah ormas Islam di Indonesia itu kapan mulai ada dan ormas apa saja dan seperti apa kiprahnya Ustaz? Fadhal Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Perlu diketahui bahwa pada era abad 18 ke 19 itu kan abad di mana bangsa Indonesia, terutama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang level nasional mencoba untuk memperjuangkan kemerdekaan, membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah, kan gitu. Itu permasalahan utama, kata kuncinya kalau kita bisa bilang. Berarti di sini mereka sepakat untuk menggulirkan, mewacanakan pemikiran kebangsaan, kan gitu. Dengan soal nanti diwadahi oleh institusi atau ormas atau ini itu nanti kedua. Intinya itu. Jadi sebetulnya yang muncul awal itu adalah gagasan. Ide ya tadi saja. Ide. Makanya pendiri-pendiri organisasi contohnya NU itu awalnya itu kan mendirikan semacam majelis yang namanya Taswirul Afkar, ya. Cikal bakalnya itu saja. Iya. Nah, kalau kita bicara masalah pemikiran dan gagasan kebangsaan, ketika itu kan akhirnya mengerucut pada 3 kelompok. Ada kebangsaan yang pemikiran gagasan kebangsaan yang anti agama, yang akhirnya keluar komunis, kan gitu. Walaupun akhirnya mereka mencoba untuk mengsinkritiskan, untuk akulturasikan komunis dengan Islam. Yang menarik itu di situ. Di Cina aja nggak ada, di Soviet nggak ada, ya, di Indonesia. Bagaimana mereka mencoba untuk mengislamisasikan komunis. Bahkan yang negara terdekat dari Indonesia seperti Vietnam yang berbasis komunis juga nggak ada akulturasi dengan agama lokal Vietnam misalnya. Iya, tapi di Sumatera ada Datuk Batuah kan gitu. Dan di Jawa juga ada. Bagaimana mereka itu mencoba untuk mengislamisasikan komunis. Nah yang kedua adalah pemikiran gagasan kebangsaan yang netral agama. Jadi semua agama dirangkul, tetapi dominannya adalah nasionalisme, yang nanti akhirnya melahirkan kelompok-kelompok nasionalisme yang membentuk partai seperti PNI. Kemudian yang ketiga adalah gagasan kebangsaan yang pro agama. Nah itu kan gitu. Nah disinilah mulai juga akhirnya berdialog, ya. Anak-anak putra-putra bangsa terbaik pribumi ini. Nah akhirnya keluarlah kalau 3 kelompok. Kelompok pertama modernisme, kelompok keduanya adalah tradisionalisme, yang ketiganya adalah abangan. Tuh. Dan yang dominan ketika itu pertama kali adalah mereka-mereka yang berpemikiran progresif, modernisme, ya, yang akhirnya muncul SI, ya. Jadi SI Syarikat Islam. Ya. Terus awalnya itu kan SDI. Ya. Pendirinya adalah Samanhudi. Samanhudi. Ketika Cokro Aminoto ke Solo ketemu Samanhudi, maka ada kesamaan perjuangan. Ada kesamaan visi misi. Akhirnya
Samanhudi rela untuk meleburkan ke dalam SI Syarikat Islam. Nah, dalam perjalanannya di sana akhirnya juga ada benturan-benturan yang akhirnya apalagi muncul SI putih sama SI merah. Nah, disinilah mulai terjadi ketidakharmonisan antara kelompok modernis dengan kelompok tradisionalis. Terutama puncaknya pada saat di Saudi sana sudah terjadi perubahan. Dan dinasti Saudi yang ketiga yang dipimpin oleh Abdul Aziz sanggup mengembalikan kekuasaannya yang direbut dari keluarga Rashid, yang itu tidak lain adalah pemberontak yang disokong oleh Turki. Maka di Indonesia ini dipanggil bahkan seluruh dunia, ya, diajak untuk berbicara tentang keislaman. Nah, sayangnya kelompok tradisionalis ini merasa ditinggalkan. Yang berangkat cuma satu dari SI, itu Cokro Aminoto, kemudian dari Muhammadiyah Mas Mansur, Haji Mas Mansur, Haji Mas Mansur, ya, terus kemudian dari kelompok semacam keagamaan, walaupun dia juga Muhammadiyah, yaitu Haji Syuja', kemudian dari kelompok guru-guru, ya, terutama dari Sumatera itu yang berangkat adalah Haji Rasul, bapaknya Hamka, sama Abdullah K. Haji Abdul Ahmad. Nah, disinilah akhirnya kelompok tradisionalis ada semacam, kok kita ditinggalkan sih, gitu loh. Kok nggak diakui sih, gitu. Kok tidak diakui? Akhirnya beberapa orang menggagas untuk mendirikan semacam komite Hijaz yang ketika itu dipelopori oleh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, ternyata gagasan ini tidak hanya sekedar komite Hijaz. Akhirnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah dan tepatnya tanggal 31 Januari 1926 kumpul di rumahnya Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk menggagas tiga. Yang pertama, meresmikan komite Hijaz yang nanti mengutus orang-orang yang dianggap cocok dan kapabel untuk menemui Raja Abdul Aziz, menyampaikan pesan-pesan, dan akhirnya mereka berangkat mendapatkan suatu hal yang menggembirakan. Semua usulannya, semua keinginan mereka, tokoh-tokoh ini diakomodir oleh Raja Abdul Aziz. Bahkan mereka pulang dengan penuh kegembiraan, ya, clear. Tapi nggak tahu setelah itu generasi muncul nyerang lagi Wahabi. Dan seperti apa usulan-usulan yang diajukan oleh komite Hijaz tersebut kepada pemerintah ya, di antaranya Saudi adalah minta tetap mazhab 4 itu diakui, terus kemudian tidak mengusik makam-makam yang telah disucikan, kemudian tetap menjaga tradisi-tradisi Islam, gitu kan, gitu. Nah, perkumpulan tersebut untuk menggagas, satu, meresmikan komite Hijaz, dua, mendirikan jam'iyah, ketiga, membatasi waktu kerjanya komite Hijaz. Nah, kumpullah di rumah Surabaya, karena Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini punya rumah dua, rumah satu di Surabaya, rumah satu di Tambak Beras, yang di situ adalah pondok pesantrennya, yang saya termasuk juga dulu itu sekolah di situ, ya, pondok pesantren santrinya. Iya, pondok pesantren Bahrul Ulum. Nah, siapa di antara mereka yang hadir ketika itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu sendiri. Kemudian yang keduanya ya dari Tambak Beras. Kemudian yang keduanya adalah Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dari Tebuireng. Kemudian berikutnya adalah Kiai Haji Bisri Samsuri dari Tenanyar. Lalu di sana juga ada Kiai Haji Asnawi dari Kudus, kemudian Kiai Haji Nawawi dari Pasuruan, kemudian Kiai Haji Maksum dari Lasem. Di sana lagi juga ada Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, dan ini nanti yang menemukan logo NU itu,
Yang sekarang dipakai itu. Iya. Hadir juga Kiai Haji Ridwan Abdullah. Ini nanti yang maaf kalau Alwi Abdul Aziz ini yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Iya. Nah, yang Kiai Haji Ridwan Abdullah inilah yang menemukan logo NU itu, ya. Yang Yang mengusulkan. Yang mengusulkan, yang membuat dan akhirnya disetujui. Dan di sana juga ada Kiai Ridwan dari Semarang dan ada lagi juga Kiai Abdullah Ubaid, ya, dari Surabaya juga, dan Abdullah Fakih dari Gresik, dan beberapa ulama-ulama dari kalangan mereka hadir yang akhirnya memutuskan tadi itu putusan. Pertama, meresmikan Komite Hijaz dan menentukan utusan yang patut, yang kapabel untuk diutus ke Mekah menemui Raja Abdul Aziz. Kemudian yang kedua, menetapkan nama, ya, jam'iyah tersebut yang akhirnya keluarlah nama Nahdlatul Ulama yang digagas oleh Kiai Alwi Abdul Aziz, ya. Nah, kemudian yang ketiganya ini tadi membatasi, ya. Dan dari sinilah, ya, mulai terjadi wadah organisasi untuk kelompok tradisional. Yang sebelumnya adalah ada Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912 atau 11, ya. Dan sebetulnya kalau kita itu melihat baik itu NU, Muhammadiyah, Persis dan juga Al-Irsyad, ini berdirinya itu berdekatan, ya. Hampir satu masa, ya. Sejaman. Iya, sezaman, tidak beda, kecuali tahun, ya. Cuman dari sekian ormas Islam itu yang pertama kali muncul adalah Muhammadiyah pada tahun 1911 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Muhammadiyah mendapatkan satu bentuk ormas nasional dan bahkan berdiri di Sumatera dan Kalimantan itu di tangan Kiai Haji Rasul itu hampir 400 cabang Muhammadiyah di sana. Di Sumatera, Ustaz. Iya, di Sumatera. Jadi inilah masalah kaitannya dengan ormas dan juga organisasi-organisasi masa yang lainnya. Masya Allah, kita mendapatkan wawasan terkait dengan awal berdirinya ormas di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang keagamaan, Ustaz, ya. Nah, baik, selanjutnya yang sekarang menjadi permasalahan yang viral, ya Ustaz, maksudnya saat ini ada seorang ustadz nih yang lodge in katanya, ya, ke salah satu ormas ini, Ustaz, ya. Ya, kita katakan NU, Ustaz, ya. Bahkan ada baiat di sini, gitu, Ustaz. Nah, apakah kalau kita timbang dengan syariat Islam, apakah baiat ini ormas itu berhak mendapatkan baiat, gitu, Ustaz, dari umat, gitu, ya, atau dari anggotanya, gitu. Apakah baiat ini memang ada di setiap ormas, Ustaz? Apakah hanya di salah satu ormas ini saja? Baik. Kalau kita berbicara masalah bai'ah, itu kan janji untuk setia melakukan ketaatan. Itu bai'ah. Dan di dalam kacamata syariah, bai'ah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada pemimpin. Dan para sahabat itu berbai'ah kepada Rasulullah SAW adalah bai'ah kepada pemimpin, kepada Nabi. Adapun setelahnya Rasulullah jelas kok mengatakan, man baya'a imaman fa'ata safqata wajni yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu in istata'. Barang siapa yang membai'ah imam, yang memberikan aplaus tangannya dan buah hatinya yang paling tulus, maka hendaknya mentaati sebisa mungkin. Ini berarti di sini adalah konteksnya adalah negara. Konteksnya adalah imam, yang dimaksudkan adalah Amirul Mukminin, yang dimaksudkan adalah khalifah, yang dimaksudkan adalah pemimpin negara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang lainnya, "Idza buji'a li khalifataini faqtulu al-akhir minhuma." Jika ada dua imam yang dibai'ah di dalam satu teritorial, maka hendaknya yang terakhir itu dibai'ah dibunuh. Karena dianggap pengkhianat. Iya, di samping itu
akan memecah tongkat ketaatan. Makanya di sini, di dalam satu teritorial negara, itu tidak ada boleh bai'ah lebih daripada satu. 2 aja suruh bunuh, 2 aja suruh memerangi, apalagi 3, 4, 5. Tapi kan Afwan Ustaz, konteksnya yang satu kan pemerintah, yang ini ormas Ustaz. Nah, apalagi disinilah dinyatakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, itu termasuk bai'ah yang masuk di dalam kategori muhdatsah, bid'ah yang diada-ada, ya, bid'ah yang bertentangan dengan konteks bai'ah itu sendiri yang telah digariskan oleh syariah, kemudian yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah bai'ah. Pada zaman Khulafaur Rasyidin telah ada bai'ah. Pada zaman Umayyah sudah ada bai'ah. Pada zaman Abbasiyah, Masya Allah, ya, adakah di sana diberikan kepada selain imam? Adakah di sana ada wadah-wadah yang melegalkan bai'ah itu? Tidak. Ini yang harus kita dudukkan, sehingga tidak ada kerancauan gagasan pemikiran Islam, kemudian kaidah-kaidah bai'ah itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tentang masalah fikih bai'ah itu tidak kacau balau, gitu kan, gitu. Karena terus terang masalah bai'ah ini kan sudah dibahas di dalam kitab-kitab fikih para ulama dan sudah dipedar oleh para ulama, bahkan dijelaskan panjang lebar oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, ya kan, gitu. Bahkan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam muqaddimah tarikhnya, ya kan, gitu. Dan itu semuanya tidak ada yang memberikan satu isyarat, suatu ruang gitu ya. Implisit aja nggak ada, apalagi eksplisit. Membolehkan bai'ah yang kubro, bai'ah yang sekarang ini sakral besar umum itu untuk kepada satu tokoh, satu sosok, satu ormas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dan berikutnya Ustaz, ketika ada suatu bai'ah, berarti kan ada konsekuensi lain ya. Salah satunya ketika kita berbaiat kepada satu kelompok, berarti menafikan kelompok yang lain kan Ustaz ya. Bagaimana menurut Ustaznya? Tadi yang menjadi permasalahan bukan hanya itu saja. Karena lock-in itu artinya, login itu artinya yang benar itu yang dalam tempat dimasukin, yang sekarang dia keluar itu adalah sesat atau salah. Itu satu. Karena istilah ini di dalam kacamata uruf pun hanya dipakai mereka-mereka yang sekarang ini kufur masuk ke dalam Islam. Mu'alaf ya. Iya. Jadi konteks ini sangat tidak tepat, login ini. Ya. Dari segi pembahasaan gitu ya. Iya, dari sisi pembahasaan dan tataran urufnya, dan nanti ada konsekuensi kepada syariahnya. Nah, selanjutnya, betul bahwa ketika kita sekarang ini berbai'ah, memberikan tangan kita, buah hati kita untuk ketaatan yang itu dijamin kebenarannya mutlak, yang lainnya itu nggak benar. Dinafikan berarti yang lain. Iya. Makanya ketika sekarang ini sahabat berbai'ah kepada Rasulullah SAW, meyakini bahwa agama yang dibawa selain Rasulullah, yang bukan dari Rasulullah, selain Islam itu salah, menyimpang, kan gitu. Makanya tadi juga kenapa syariat Nas itu memerintahkan jika ada 2 khalifah yang dibai'ah, maka hendaknya bunuh yang terakhir, karena yang terakhir ini salah, menyimpang, ya, memecah tongkat komando kaum muslimin. Nah, di sini permasalahannya konteks di Indonesia yang ormas begitu banyak, ya, meskipun nggak terucap bahwa ormas yang lainnya itu menyimpang, maka ketika ada istilah login, ketika ada bai'at, apalagi taubat, namanya taubat itu kan sudah tahu semuanya, dari yang buruk kepada yang baik, yang salah kepada yang benar, dari yang batil kepada yang hak, kan gitu, dari yang sekarang ini negatif kepada positif, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan itu tidak ada satupun yang sekarang ini tidak mengerti. Jangankan kiai, jangankan ustadz, jangankan sekarang ini seorang da'i, santri yang kemarin baru masuk pondok aja ngerti. Taubat itu dari keburukan, taubat itu dari kemaksiatan. Yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah selama ini ustadz itu menyesatkan jamaah-jamaahnya, mendakwahkan dakwah kesesatan? Konsekuensinya nggak mudah. Konsekuensinya dia harus menjelaskan
sedetail mungkin, sefasih mungkin, dan setulus mungkin kesesatan yang selama ini dia sampaikan ketika dia sebelum login, sebelum bai'ah, sebelum taubat. Itu kan? Makanya dilakukan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ketika dia meneguhkan akidahnya, kembali kepada akidahnya sahabat tabi'in, kembali kepada akidahnya Bukhari Muslim, ya, kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Beliau menjelaskan pemikiran-pemikiran beliau yang dulu salah, menyimpang sebelum dia itu mendapatkan satu format, ya, pemikiran yang dia akhirnya bertobat di atasnya. Kan gitu, ya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Dan selanjutnya ketika ada istilah taubat, login ke satu ormas, seolah-olah mengkotak-kotakan Islam yang begitu luas gitu. Akhirnya ya dikotakan hanya ini saja yang benar gitu kan, yang lain ya iya salah berarti kan Ustaz. Betul. Dan itu konteksnya hanya patut ke agama, dan ormas itu bukan agama karena ormas itu tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai suatu agama. Tapi kalau wadah keagamaan untuk beraktivitas, berdakwah, bersosial, mungkin termasuk berpolitik, silahkan saja. Tapi kalau suatu bai'ah itu hanya diberikan dalam konteks agama, maka agama itu kan satu, harus ada nabinya, dua, harus ada kitab sucinya, kemudian yang ketiga, harus ada tempat-tempat yang disakralkan, ritual yang rutin seperti Mekah Medina, ibadah haji. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di sini antara hitam dengan putih, syirik dengan tauhid, kufur dengan iman, sunnah dengan bid'ah, dan taat dengan maksiat. Permasalahannya sekarang ini, ada yang berani di antara ormas yang ada itu mengaku paling menjamin surga, yang lainnya tidak. Kan nggak ada juga. Tinggal ngikuti benderanya saja Ustaz. Iya, ataukah sekarang ini ada jaminan secara nas dari Al-Quran dan Sunnah dalil bahwa kalau sekarang masuk ormas ini dijamin masuk surga, kalau tidak maka neraka? Atau kita membuat satu pembuktian terbalik, berani nggak menerakakan ormas-ormas lain yang dia masuk login tadi itu? Nah ini, nah kalau sekarang ini itu hanya sekedar istihad, itu hanya sekedar wadah, itu adalah sebagai bentuk apresiasi dia itu beraktivitas, kemudian menuntut orang lain untuk menghargai perbedaan. Jangan masuk login lewat istilah konteks yang tidak menerima perbedaan. Ini ada dikotomis, ini ada kontradiktif. Dalam satu sisi dia menyuruh orang-orang untuk menghargai perbedaan, untuk menghargai jalan istihad dia, tapi dalam satu sisi menggunakan istilah yang itu tidak bisa dipakai di dalam konteks kita ini kan berbeda mazhab, berbeda pemikiran, nggak bisa. Bai'ah itu tidak dalam konteks perbedaan. Satu, bahkan ketika dua disuruh untuk membunuh tadi kan Rasulullah, ya kan gitu. Dengan demikian di sini konteksnya yang salah, ya. Terus kemudian yang kurang tepat adalah memaklumkan, ya, seakan-akan ini taubat nasional, ya, bai'at nasional kelasnya, yang harus diviralkan. Di mana jamaah-jamaahnya si Ustadz ini harus tahu bahwa guru kamu dulu sesat loh, menyimpang loh, salah loh. Sekarang ini baru mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidayah. Ya, sekarang rame-rame hijrah mengikuti jalan guru kamu. Nah ini lebih membingungkan, lebih menyesatkan, lebih membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Dan salah satu hal yang menarik dari redaksi Baiat ini kalau kita cermati ya, entah menit sekian lah pokoknya, rela mati, siap mati demi ormas tersebut. Ini bagaimana menurut Ustaz ya? Ada kalimat rela mati demi ormas Ustaz. Ini adalah kata Rasulullah, man qatala li asabatin famata mitatal jahiliyah. Siapa yang berperang untuk asabiyah, dan ini jelas asabiyah, kekelompokan, ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mendengarkan kaum Ansor Muhajirin berfanatis kepada muhajirinnya, Ansornya, Rasulullah SAW marah kan, ya. Rasulullah SAW merah padam menyikapi itu, bahwa kalian ini kembali kepada jahiliyah. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, mati di atas satu kejahilian.
mitatal jahiliyah ini apa nggak mengerikan? Berarti di sini muncul kesan bahwa yang dia sekarang ini rela mati, bertaubat, dan juga bai'ah ini tidak kepada sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena dia rela mati di atas kejahiliahan, yaitu apa? Man qatala li asabatin famata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang sekarang ini mati di atas asabiyah, perang asabiyah, maka dia mati apa? Dalam keadaan. Jangankan gitu, hanya karena mati untuk mendapatkan gelar pahlawan aja, kata Rasulullah apa? Salah satu awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali dijeburkan oleh Allah ke dalam neraka kan? Di antaranya adalah man rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Setelah didatangkan kepada Allah, di hadapan Allah, kemudian ditanya, kenapa kamu perang? Dia ternyata, saya berperang karenamu ya Allah. Kadzabta, dusta engkau. Engkau berperang supaya dikatakan jari'un, pemberani. Subhanallah. Jadi, nasallallahu al-afiyah atas berbagai macam perubahan. Makanya para ulama kita itu mengatakan, kalau ada orang berubah, lihat kepada yang lebih baik atau kepada yang lebih buruk. Itu aja. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Masya Allah. Dan selanjutnya yang terakhir ini, dengan tidak bermaksud mendowngrade jasa-jasa ormas-ormas besar ya. Ormas ini kan sebenarnya hanya sebatas legal, formal, wadah perjuangan Ustaz. Yeah. Sekali lagi dengan tidak bermaksud mengecilkan jasa-jasanya, mengecilkan apa namanya kiprahnya yang sangat luar biasa sejak zaman kemerdekaan, awal perjuangan revolusi sampai zaman modern ini. Namun Ustaz sepakat nggak bahwa ormas ini hanya sebatas wadah legal formal seperti hanya yayasan gitu ya untuk perjuangan menuju tujuan terbesar yaitu Islam itu sendiri, Ustaz. Iya. Di sini ada buku yang judulnya Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia, karya Ki Haji Saifuddin Zuhri. Masya Allah. Buku ini otentik, ditulis oleh tokoh NU pada zamannya. Dan dia di sini menjelaskan panjang lebar tentang maksud pendirian ormas. Itu hanya wadah keagamaan Islam untuk beramal soleh, untuk berkiprah di tengah masyarakat, untuk memperjuangkan wabil khusus nasib para ulama, supaya bangkit keilmuannya, supaya bangkit kiprahnya. Makanya disebut dengan Nahdlatul Ulama, kan gitu. Begitu juga Muhammadiyah, antum lihat bagaimana maksudnya. Masya Allah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan ormas tersebut ya. Subhanallah, ini di sini juga dijelaskan panjang lebar oleh beliau ya. Jadi tujuan utama ormas Muhammadiyah itu didirikan juga untuk kepentingan memajukan Islam, bukan yang lainnya. Nah, kalau ada kesan-kesan yang lainnya, ada satu gesekan-gesekan, itu sudah keluar daripada konteksnya ya. Ini soal masalah kaitannya peran ormas gitu ya. Gitu. Masya Allah. Baik Ustaz, yang terakhir mungkin ada nasihat dari Ustaz terkait dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat terkait dengan ya tadi asobiah dengan ormas. Punya cinta terhadap ormas sah-sah saja, namun berlebihan itu suatu hal yang kurang baik Ustaz. Silakan Ustaz bisa disampaikan nasihatnya. Taib. Ketika Haji Rasul diajak untuk diajak oleh Cokro Aminoto membesarkan SI, Syarikat Islam, dia mengatakan dengan tegas, saya ini adalah orang agama, darah saya itu mengalir untuk agama, bukan untuk yang lainnya. Jadi ketika Haji Rasul juga mengembangkan Muhammadiyah itu sebagai sarana, tetap darah yang mengalir dalam tubuh Haji Rasul adalah agama. Yang mengalir dalam tubuhnya Hamka adalah agama. Yang mengalir dalam tubuhnya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah agama. Bahkan yang mengalir pada darahnya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari adalah agama. Semuanya mengerucut pada kepentingan agama. Kalau memang begitu, semua ormas ini punya kepentingan sama. Kayak gitu. Wadah keagamaan dan kemasyarakatan untuk beramal sosial, beramal politik, beramal soleh, beramal untuk memperjuangkan nasib umat ini. Bagaimana nanti endingnya akhirnya menghancurkan umat, membentur-benturkan umat, kan lucu. Ini wadah untuk memperjuangkan umat.
Kemudian setelah itu endingnya menghancurkan umat Islam itu sendiri, membenturkan umat Islam itu sendiri, mendikotomi kepentingan Islam itu sendiri. Kayak kira-kira. Jadi keluar dari misinya. Ya, dengan demikian kita kembalikan kepada asal muasal. Ya, tujuan berdirinya satu ormas adalah keagamaan Islam untuk memperjuangkan nasib umat Islam, untuk beramal soleh, beramal sosial, beramal politik. Dalam tanda kutip, ya, politik untuk kepentingan Islam, ya. Itu tujuan kalau kita baca ADRT semua ormas, baik itu Muhammadiyah, baik itu Nahdlatul Ulama, baik itu Persis, baik juga Al-Irsyad. Itu wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, di sini hendaknya yang paling utama pertama harus memiliki kedewasaan, harus memiliki kematangan, harus memiliki juga, Masya Allah ya, kemampuan untuk berdialogis, berdialektika, dan bernegosiasi adalah para pucuk pimpinannya. Sebetulnya umat ini, Masya Allah, baik-baik saja. Permasalahannya sering pada ujungnya adalah kepemimpinan itu sendiri. Ya, makanya pemimpin itu penting. Makanya kata Ali bin Abi Thalib kan, akan datang suatu zaman tidak tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya, dan tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya. Mereka membangun masjid dengan megah, tetapi dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Dan seburuk-buruk manusia pada zaman itu adalah ulamanya, karena dari mereka muncul fitnah dan kembali kepada mereka fitnah itu. Dan saya ingin di dalam closing ini membacakan petuahnya wali pada zaman dahulu, di mana beliau berpesan kepada mereka-mereka yang sekarang ini katanya mengikuti ajaran Wali Songo. Ini asli otentik, ya, ya, karya Profesor Dr. K.C. Widrewes, ya, di dalam perdebatan Wali Songo seputar ma'rifat. Dan insya Allah juga nanti akan ana rilis secara khusus di dalam buku Wali Songo Primbon Sunan Bonang, insya Allah. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika sudah mendekati hari akhir, hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku, yaitu apa? Terasing. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Nasallallahu al-afiyah ini. Ya. Yang banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang mukmin. Ya, Masya Allah. Tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Subhanallah. Nasallallahu al-afiyah. Sedikit yang sempurna yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan atau kafir. Inilah pesan beliau ini yang telah menapakkan Islam di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keimanan kita, keistiqomahan kita di atas gelombang fitnah. Yang Masya Allah. Saya kira itu. Baik Ustaz, Masya Allah kita mendapatkan wawasan dan